Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka penting bagi kita sekali lagi untuk mengetahui jati diri kita. Kenapa kok kita hidup? Apakah kita hidup hanya untuk sekedar hidup saja? Apakah Allah menciptakan kita hanya sekedar hidup kemudian hidup? Yang perlu kita ketahui, kalau kita hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan pun juga hidup, semut juga hidup, hewan-hewan juga hidup. Tapi karena Allah menciptakan manusia berbeda dengan yang lainnya, manusia diciptakan sempurna. Kalau dibandingkan dengan hewan-hewan, dengan fauna, dengan flora, dengan tumbuh-tumbuhan, berbeda semuanya. Manusia memiliki kesempurnaan itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sungguh aku ciptakan jin dan manusia dengan sesempurna ciptaan. Maka ketika Allah melebihkan kita dengan ciptaannya yang lain, maka tentu ada tugas yang harus kita lakukan. Maka itulah kenapa kita selalu diingatkan dalam setiap khutbah. Para khotib juga sering mengingatkan kita agar kita selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai kita meninggalkan dunia dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Nah, berkaitan dengan itu berbicara tentang kelengkapan ciptaan manusia. Allah menciptakan hati di dalam tubuh kita sebagai pengatur segala sesuatunya. Maka berkenaan dengan ini, ada satu riwayat yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, sungguh dalam setiap hati manusia itu ada penutupnya, ada awannya, sebagaimana bulan yang bersinar terang. Ketika diselimuti oleh awan, sinarnya tidak bisa kita nikmati. Nah, ketika awan itu hilang dari bulan, dari rembulan, tidak menutupi rembulan lagi, maka sinarnya bisa kita nikmati. Begitulah gambaran hati. Hati kita pada dasarnya bersih. Hati kita pada dasarnya bersinar, bercahaya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Karena setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ini dalam kondisi suci. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang berpotensi menyesatkan dia menjadi Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi. Kita ulangi sekali lagi yang kemarin kita sudah membahas tentang ragam cara rayuan setan, yaitu yang pertama dengan kamuflase atau menghiasi perkara seolah-olah baik, perkara buruk seolah-olah menjadi baik, atau tazyin, ya kan? Tazyin, ya. Tazyin itu menghias, ya kan? Tazyin, ya, menghias-hias perbuatan buruk sehingga perbuatan buruk itu seolah-olah baik, ya kan? Ya, salah satu caranya yang sering kita bahas dan sering ditanyakan oleh ibu-ibu, ketika ada suatu perbuatan baik kemudian diserupakan perbuatan buruk diserupakan menjadi baik, maka itu bisa menipu masyarakat sampai hari ini. Apa dia? Bunga bank, ya kan? Ya. Kenapa kok disebut bunga bank? Karena biar orang nggak jijik dengarnya, ya. Padahal dosa riba itu dalam syariat Islam seperti menzinahi ibu kandung, ya kan? Nah itu dia. Tapi karena kita dimatikan perasaan kita, kerangka berpikir kita dirusak bahwa itu adalah bunga. Siapa yang nggak suka dengan bunga, ya kan? Siapa yang nggak senang dengan bunga? Apalagi ibu-ibu. Maka kebanyakan yang berhubungan dengan bank ini ibu-ibu. Karena senang dengan bunga, ya kan? Kembang siapa nggak suka bunga, ya kan? Dihias ini bunganya sekian, bunganya bunga terus. Di matanya bunga, ya, di otaknya sudah bunga. Tapi kalau disebut, ya ini kotoran, mungkin nggak mau kita, ya kan? Nah itulah pandainya setan menipu atau menghias hal-hal yang buruk menjadi seolah-olah baik. Kemudian yang kedua talbis, penipu, ya kan? Nah itulah rangkaian setan. Dia tipu kita, dia tipu manusia. Penipuan dilakukan setan itu ya tadi, ya kan? Makanya Rasulullah ingatkan kepada kita melalui hadisnya, huzibatun nar bisyahwat wa huzibatil jannah bil makan. Sungguh neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan.